Hai adik-adik semua, ketemu lagi di Mila Channel. Kali ini kita akan membahas tentang rangkuman pelajaran matematika untuk kelas 2 SD selama semester 2 dengan kurikulum Merdeka. Sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih selalu mendukung channel ini. Mari kita lanjut ke materi. Pertama, kita akan membahas tentang pecahan. Pecahan adalah bilangan yang bukan bilangan bulat. Dinyatakan menjadi A per B atau A dibagi B, dengan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Pembilang adalah angka atau nilai yang akan dibagi oleh angka atau nilai penyebut. Sedangkan penyebut adalah angka atau nilai yang menjadi pembagi dari angka atau nilai pembilang. Jadi yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Setengah dan seperempat dari benda utuh. Setengah dan seperempat merupakan contoh bilangan pecahan. Pecahan 1/2 dibaca dengan setengah atau 1/2, yaitu sebuah benda jika dibagi menjadi dua bagian sama besar, maka tiap bagiannya membentuk pecahan setengah. Kita lihat gambar di samping. Pizza utuh dibagi menjadi dua bagian, maka per bagiannya itu nilainya setengah. Lalu pecahan 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Sebuah benda jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka tiap bagiannya membentuk pecahan 1/4. Gambar di bawahnya, pizza utuh dibagi menjadi 4 bagian, maka per bagiannya nilainya adalah 1/4 atau 1/4. Setengah dari kumpulan benda. Setengah dari kumpulan benda adalah saat jumlah seluruh kumpulan benda tersebut dibagi menjadi dua bagian sama besar. Misalnya seperti gambar di bawah, di sini ada 12 sepatu. Kita bagi menjadi dua bagian sama besar. Jadi 12 ini kita bagi dua, menjadi 6 dan 6. Nah, dalam lingkaran ini jumlahnya 6. Yang di dalam lingkaran ini adalah setengah bagian dari keseluruhan benda. Dengan kata lain, setengah dari total seluruh benda. Totalnya 12, maka setengahnya yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Pada bab kedua ada tentang pengukuran. Yang pertama yaitu pengukuran berat. Di sini kita membandingkan berat benda. Pada gambar di samping dapat terlihat timbangan satu buah radio lebih turun ke bawah dan timbangan 3 buah apel naik ke atas. Dengan demikian, satu buah radio lebih berat daripada 3 buah apel, atau 3 buah apel lebih ringan daripada 1 buah radio. Masih tentang pengukuran berat. Di sini mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Kita dapat mengukur berat benda dengan benda-benda yang lebih kecil. Contohnya kelereng, koin, bola tenis, dan sebagainya. Gambar di samping menunjukkan berat 1 buah pisang sama dengan berat 6 buah kelereng. Jadi di sini kita mengukur secara tidak baku berapa berat 1 buah pisang setara dengan 6 buah kelereng. Jadi karena di sini sudah diketahui 1 buah pisang itu 6 buah kelereng, maka seumpama ada pertanyaan berapa berat 2 buah pisang, maka 6 dikali 2 sama dengan 12 buah kelereng.
Sebelah kiri ada rangkuman ukuran berat. Jadi contoh timbangan sederhana itu ada berupa jungkat-jungkit, gantungan baju, atau kedua tangan kita. Perlu diingat, benda yang lebih berat posisinya berada lebih bawah dan benda yang lebih ringan posisinya berada di lebih atas. Dan jika kedua posisi benda segaris atau setimbang, berarti kedua benda tersebut sama berat. Nah, di sebelah kanan di sini ada satuan berat yang baku. Jadi ini urutannya sudah baku. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Dari tangga satuan berat ini, jika turun satu anak tangga, maka dikali 10. Misalkan 1 kilogram berapa hektogram? Dari kilogram turun ke hektogram berarti turun 1 anak tangga, maka dikali 10. 1 dikali 10 sama dengan 10. Jadi 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Nah, jika naik 1 anak tangga, maka dibagi 10. Kebalikannya, misalkan 10 hektogram berapa kilogram? Dari hektogram ke kilogram naik 1 anak tangga, jadi dibagi 10. Maka 10 hektogram dibagi 10 sama dengan 1. Jadi 10 hektogram sama dengan 1 kilogram. Sekarang kita akan membahas tentang pengukuran waktu. Alat untuk mengukur waktu adalah jam. Jam terdapat 2 macam, yaitu jam analog dan jam digital. Jam digital menampilkan waktu dalam bentuk angka. Jam analog memiliki 3 jarum jam. Jarum pendek yang menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit, dan ada jarum halus yang menunjukkan detik. Satu hari ada 24 jam. Dan 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dengan demikian, 1 jam adalah 60 detik dikali 60 menit sama dengan 3600 detik. Pada jam analog, setiap satu angka pada jam analog bernilai 5 menit. Dan ada 12 angka. Jadi 5 dikali 12 sama dengan 60. Makanya 1 jam sama dengan 60 menit. Dalam 1 hari, jarum jam akan berputar 2 kali lingkaran. 1 putaran lingkaran penuh dari jam 1 dini hari sampai jam 12 siang. Dan 1 kali lagi putaran penuh di putaran kedua dari jam 1 siang sampai jam 12 malam. Jadi 2 kali berputar penuh dalam 1 hari. Jam digital. Gambar di samping merupakan contoh jam digital. Di sini angka 8 menunjukkan jam 8 dan angka 20 menunjukkan menit ke-20. Sehingga jam di samping dibaca jam 8 lebih 20 menit. Jam analog. Gambar di samping merupakan contoh gambar jam analog. Jarum pendek menunjukkan ke angka 10 tepat. Jadi itu maksudnya jam 10 ya. Dan jarum panjangnya ke angka 2 tepat. Menunjukkan menit ke berapa? Ingat tadi satu angka bernilai 5 menit. Maka dari 12 ke 1 ke 2, 2 angka jadi 2 dikali 5 sama dengan 10 menit. Sehingga jam tersebut adalah jam 10 lebih 10 menit. Kalau untuk detiknya jarang orang menunjukkan detik. Paling orang menunjukkan tuh jam berapa lewat berapa menit.
Jam dapat digunakan untuk mengukur durasi dari suatu kegiatan. Contoh, Mila belajar mulai pukul 18.30 dan Mila selesai belajar pukul 19.00. Berapa lama Mila belajar? Penyelesaiannya, dari jam 19.00 itu sama dengan jam 18.60. Karena kan 1 jam 60. Nah, di sini kita tinggal kurangin. 18.60 dikurangin 18.30. 60 dikurang 30 sama dengan 30. Jadi Mila belajar selama 30 menit. Menghitung puluhan dan satuan. Ini merupakan gambar kumpulan balok yang membentuk suatu puluhan dan satuan. Jadi pada gambar di samping diperoleh balok membentuk puluhan ada 3 susun. Satu susunnya itu 10. Jadi 10 ditambah 10 tambah 10 sama dengan 30. 30-an. Dan balok satuan ada 7 balok. Jadi jumlah balok di samping 37. Dengan angka 3 menduduki nilai sebagai puluhan dan angka 7 menduduki nilai sebagai satuan. Memperkirakan banyak benda. Perhatikan gambar di samping. Gambar atas adalah gambar kelereng dan yang bawah adalah mobil-mobilan. Banyaknya kelereng ada dalam kotak 10 sebagai puluhan. Di luar ada 1, jadi kelereng ada 11 buah. Bilangan 11 terdiri dari 1 puluhan dan 1 satuan. Lalu banyaknya mobil-mobilan dalam kotak isi 10 ada 10 dan di luar ada 3. Maka banyaknya mobil-mobilan ada 13 buah. Bilangan 13 terdiri dari 1 puluhan dan 3 satuan. Dengan banyaknya benda, kita dapat membandingkan bilangan. Membandingkan bilangan yaitu 2 bilangan dapat dibandingkan dengan memberi tanda ada tanda. Kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Seperti di bawah ini. Jadi tanda seperti ini artinya kurang dari. Bawahnya itu tanda lebih dari. Dan sama dengan artinya sama dengan atau nilainya setara. Cara membandingkan bilangan itu sebagai berikut. Yang pertama, kita bandingkan dulu puluhan dengan puluhan. Nah, jika puluhannya sama, maka kita bandingkan satuan dengan satuan. Untuk mengetahui mana yang lebih besar atau lebih kecil. Contoh seperti gambar berikut. Pada gambar pertama, jumlah gambar di sebelah kiri lebih banyak dari yang sebelah kanan. Yang di kiri ada 11, yang di kanan ada 10. Maka kita beri lambang lebih dari. Pada gambar kedua, yang sebelah kiri lebih sedikit dari yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri ada 14, yang sebelah kanan ada 15. Maka kita beri tanda kurang dari. Gambar yang ketiga, gambar di sebelah kiri lebih banyak dari yang sebelah kanan. Sebelah kiri 10, sebelah kanan 6. Maka kita beri tanda lebih dari. Dan pada gambar yang keempat, jumlah kedua gambar kanan dan kiri sama-sama 4. Maka kita beri tanda sama dengan. Selain untuk dibandingkan, bilangan juga dapat diurutkan. Bilangan yang lebih dari 2 dapat diurutkan dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Contoh di bawah adalah mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ada bilangan acak terdiri dari 34, 33, 37,
39, 35, 36, 38, 32, dan 31. Ingat tadi cara mengurutkan bilangan, kita lihat dulu puluhannya. Karena di sini puluhannya sama, puluhannya 3 semua, maka kita urutkan, kita lihat satuannya, kita lihat dari satuan yang terkecil. Yang terkecil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga setelah diurutkan, bilangannya menjadi 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39. Bab terakhir tentang diagram. Jadi agar data mudah dibaca dan dapat dipahami, dapat dibuat menjadi diagram. Diagram ada 2 macam yang akan kita bahas, yaitu diagram turus dan diagram gambar. Pada diagram turus terdapat susunan seperti lidi. Tanda 1 lidi menunjukkan 1 benda. Dan jika sudah 5 benda, maka akan diberi tanda dicoret. Sedangkan pada diagram gambar biasanya menggunakan simbol, misalnya simbol smile, di mana setiap satu simbol menunjukkan 1 benda. Ini contoh diagram turus ya. Diagram di bawah menunjukkan data berapa banyak anak yang suka sayuran. Kita lihat di sini sayuran brokoli. Kita lihat turusnya, yaitu ada 4 lidi lalu dicoret, berarti itu sudah 5. Ada tambahan lagi 2 lidi, berarti 7. Bayam ada 4 lidi. Wortel ada 1 yang dicoret bernilai 5 dan tambahan 1 jadi 6. Dan jagung 3 lidi. Kesimpulan dari diagram di samping ialah sayuran yang paling disukai oleh anak yaitu brokoli. Karena ada 7 anak yang menyukai brokoli. Selanjutnya contoh diagram gambar. Pada diagram gambar di bawah, 1 simbol gambar orang menunjukkan 20 orang. Sehingga jumlah tingkat pendidikan TK ada 8 gambar orang dikali 20 orang, maka ada 160 orang yang tingkat pendidikannya TK. Lalu SD di sini ada 9. Maka 9 dikali 20 sama dengan 180. SMP ada 5. 5 dikali 20 sama dengan 100. Dan SMA ada 6. 6 dikali 20 sama dengan 120. Itu cara membaca diagram gambar, karena di bawah sudah diberi keterangan 1 gambar orang mewakili 20 orang. Maka kita tinggal kalikan saja dengan berapa data pada diagram. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau ada yang mau request dibuatkan video tentang materi apa, bisa tulis di kolom komentar. Cukup sekian, terima kasih.